Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah selalu melimpahkan rahmat yang begitu banyak kepada kita. Maka selayaknya lah dan sepatutnya lah sebagai seorang hamba kita bersyukur. Anak-anak ustazah yang ustazah sayangi, ya, kelas 8A dan kelas 8B, waktu terus berlalu, ya, hari berganti hari kita terus mengikuti pembelajaran daring. Seharusnya semakin ke depan semakin baik, ya, semakin baik kita semakin semangat. Jadi kalau ada semangat yang sudah mulai kendur, tolong diketatkan kembali. Yang mungkin sikapnya atau akhlaknya yang semakin hari kurang baik, maka harus diperbaiki kembali. Jadi kelas 8A, kelas 8B kita harus tetap, ya, tetap dengan ikhlas, ya, mengikuti proses yang ada, ya. Ketika memang masih daring, ya kita ikuti pembelajaran daring sebaik mungkin, semaksimal mungkin, ya. Oke, kita lanjutkan nak dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa mendapat hikmah yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Sistem koordinat sudah kita pelajari kemarin, dan ustazah juga sudah mencari 10 tercepat siswa dari kelas 8A dan kelas 8B yang menjawab, ya. Sudah ustazah dapatkan, jadi tidak usah ustazah publikasikan, ya. Tidak usah, ya nak, ya. Ya, lebih baik tidak usah dipublikasikan. Tapi kalau nanti pas ujian, nilai ujiannya akan nampak di situ penambahannya, ya. Jadi jangan khawatir bahwasanya apa yang kita lakukan itu sia-sia. Tidak. Apapun yang kita lakukan, ketika kita sudah memahaminya dan mengerti, kemudian kita benar dalam dalam mengerjakan soalnya, maka berarti kita mendapat hikmah dari pelajaran yang telah kita lakukan. Sistem koordinat ini sudah ustazah bagikan, ya nak, materi ini, ya, bisa dibaca-baca, dilihat-lihat, kemudian dilatih-latih, ya. Ini denah. Ini sudah kuadran-kuadran sudah ingat, ya nak, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, posisi-posisinya juga sudah, ya. Ini titik, bagaimana menentukan titik pada koordinat kartesius juga sudah. Ini juga sudah kita jawab, ya nak, titik. Ini. Oke. Perhatikan kemari. Nomor 2, kalau kita punya buku kotak-kotak itu lebih baik, ya. Tetapi kalau tidak apa-apa, di buku tulis biasa juga tidak masalah, ya. Ini dia. Kita mulai latihan untuk hari ini. Kita mulai dari latihan kedua. Gambar titik-titik di bawah ini pada buku kita yang berpetak. Jadi berpetak lebih bagus. Kalaupun belum ada di buku tulis biasa juga nggak apa-apa. Ini ustazah suruh anak ustazah menentukan titik ini pada koordinat kartesius. Apa koordinat kartesius? Yaitu yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ini dia, sumbu X yang mendatar, sumbu Y yang tegak atau vertikal. Ini nak, ini ingat, ya, di di materinya kan sudah ustazah kasih, ya, minggu lalu. Masih ada kan nak? Masih, ya. Jadi kalau masih ada ini, gambarkan titiknya pada satu sumbu. Titik Q, P, S, T, U, gambarkan pada satu sumbu seperti ini. Sudah? Ini latihan kita yang pertama. Tandai, ya nak. Jadi nanti kalau ada siswa yang mengirimkan tidak sesuai dengan perintah, berarti dia tidak mendengarkan dengan baik, ya. Ini, oke, itu tadi, ya, menentukan titik. Kemudian kita sudah mempelajari juga bagaimana membuat gambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius. Kita buat bangunnya.
Ini gambar jajaran genjang ya. Titik-titiknya ada 4, kita satukan, kita tarik garis untuk menyatukan, maka terjadilah sebuah bangun datar yang bernama jajaran genjang. Oke, ini dia. Kita juga sudah pelajari kemarin dan sudah mengerti. Perhatikan lagi. Mari berlatih 1. Jadi kalau sistem koordinat ini ya sudah bisa menentukan titik, kemudian harus bisa membuat sebuah gambar. Gambar titik-titik di bawah ini pada kertas berpetak, hubungkan titik-titik tersebut, kemudian tentukan nama bangunnya. Ini. Kita gambar titik P, Q, dan R pada satu bidang koordinat kartesius. Kayak gini ya. Kita buat. Kemudian titik P, Q, dan R kita tarik garis. Kita satukan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis-garis, maka dia akan menjadi sebuah bangun datar. Bangunnya apa? Sebutkan. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Ini anak. Jadi tadi latihan pertamanya menggambarkan titik-titik pada satu koordinat kartesius. Berarti satu gambar saja. Kemudian kalau yang ini, mari berlatih 1, ini menggambarkan 4 gambar bangun datar pada koordinat kartesius. Kalau saja sarankan, ini dia nomor 1 sumbu koordinat kartesius. Karena apa? Karena nanti takutnya bertimpah-timpah ya. Jadi ini satu gambar, satu gambar, satu gambar, satu gambar. Jadi nanti terjadilah 4 gambar koordinat kartesius dengan 4 bangun datar. Dan sebutkan nama bangunnya ya nak. Misalnya lingkaran ya, misalnya persegi panjang. Sebutkan. Ini dia latihan untuk hari ini, menggambarkan titik dan menggambarkan titik-titik, kemudian membuatnya menjadi sebuah bangun datar ya. Untuk hari ini itu dia. Oke, kita lanjutkan. Ini udah ya, ini udah. Oke, ini titik A 3,2, titik B 7,2, titik D 1,7, titik C 5,7, ditarik garis jadi jajaran genjang. Nomor 2, titik P min 2, min 5 di kuadran keempat, titik Q 3,4 di kuadran 1, titik R min 2,7 di kuadran 2, titik S min 7,4 di kuadran 2, ditarik garis menjadi sebuah layang-layang. Oke, ini juga. Ini jajaran genjang. Jajaran genjang titik R berapa? Ayo sama-sama kita nak. Min 6, minus 3. Titik S 2, minus 3. Titik T 5,4 minus. Titik U minus 3,4. Titik apa yang di kuadran pertama? Siapa yang bisa menjawab? Titik T. Titik apa yang berada di kuadran kedua? Titik U. Titik apa yang berada di kuadran ketiga? R. Titik apa yang berada di kuadran keempat? Titik S. Disatukan menjadi jajaran genjang. Menentukan koordinat posisi sebuah benda. Jadi tadi tugasnya ada 2 ya nak hari ini. Yang tadi saja sebutkan ya, yang saja tampilkan, kerjakan di buku kotak atau buku berpeta. Kalaupun tidak ada, tidak masalah, jangan dipaksakan di buku tulis, tapi harus rapi. Anak saja buat ini hari Rabu ya, hari Rabu, maka hari Rabu depan masih bisa mengumpul. Waktunya 1 minggu Ustazah kasih ya. Jadi tidak memberatkan ya. Kalau memang siswa tersebut bisa mengerjakan hari ini, silahkan hari ini. Kalaupun tidak bisa, ada kendala besok, tidak bisa lusa, dan seterusnya ya. Jadi tidak ada pembatasan waktu. Waktunya hanya 1 minggu. Lama ya?
Oke, menentukan koordinat posisi sebuah benda. Ayo kita tentukan. Tentukan koordinat pesawat ini, Nak. Berapa koordinat pesawat? 2,4. Iya, bagus. Ini gambar orang. Berapa titiknya? Min 4,6. Iya, bagus. Menara ini di mana titiknya, Nak? Ini kita anggap pas ini ya, Nak. Ini mungkin tergeser ini. 6, minus 6. Ya, 6, minus 6. Ayo, gambar rumah ini berapa, Nak, titiknya? Min 7,6. Gambar pemandangan rumah ini titiknya 4,3. Menara min 3, minus 6. Oke. Gambar apa ini ya? Sapi apa kerbau? Ini minus 7,2. Kelinci min 5, minus 3. Bangunan ya. Ini bangunan bertingkat min 5, minus 7. Ini apa ini? Kata ya. 2, minus 2. Bunga 7, minus 6. Oke. Oke, ini perhatikan ini. Saya di sini aku ya. Kita rubah jadi saya berdiri pada sebuah titik A dengan koordinat min 4,4. Kemudian melangkah ke utara sebanyak 5 langkah sampai pada titik B. Setelah itu saya melangkah kembali ke arah timur sebanyak 7 langkah sampai di titik C. Dari titik C saya melangkah kembali ke selatan sebanyak 3 langkah dan sampailah pada titik D. Buatlah langkah perjalanan saya pada bidang Kartesius. 2. Tuliskan koordinat masing-masing koordinat yang saya singgahi. 3. Berapakah banyak langkah yang saya lakukan pada bidang koordinat tersebut. Oke, ini kita kerjakan sama-sama ya, Nak. Kita kerjakan sama-sama. Oke, kita lihat kamera ya. Hah? Belum, cuma ini tadi mau kamera. Ayo kita lihat sekarang kamera ya, Nak. Tadi ada sebuah soal cerita. Soal cerita tersebut mau kita buat dalam koordinat Kartesius. Ini sudah saja gambarkan sistem koordinatnya, Nak. Ini titik, maaf ya. Ini sumbu X yang mendatar atau horizontal. Ini yang tegak, sumbu Y atau yang vertikal. Dah. Kemudian masih ingat, Nak, arah mata angin? Arah mata angin itu utara ya, timur, selatan, barat. Ya kan? Ada lagunya itu dulu ya waktu SD ya. Oke, kita mau mengaplikasikan soal cerita tadi, menerapkan soal cerita tadi dalam bentuk koordinat Kartesius. Kita ulangi. Saya berdiri pada sebuah titik A dengan koordinat min 4,4. Saya berdiri di titik A pada koordinat min 4,4. Ini ya. Oke, ini Ustazah anggap inilah ya, Nak, titik A min 4,4. Di sini Ustazah buat titik A. Dah.
Kemudian ceritanya melangkah ke utara sebanyak 5 langkah sampai pada titik B. Jadi setelah saya berada di titik min 4,4, melangkah ke utara sebanyak 5 langkah menuju titik B. Berarti dari titik 4 menuju utara, berarti ke atas, ya. Ke atas 5 langkah. Oke, ini Ustazah tambahilah ya. 6, 7, 8, 9. Maaf ya, ini Ustazah agak coret sedikit. Ini Ustazah panjangkan maksud Ustazah ya, biar nampak dia. Ini sumbu Y, ini utara di atas ya. Ini tadi sumbu Y semua ya nak, biar Ustazah gini kan, biar nyatu dia. Oke, dah. Posisi awal di titik A min 4,4, maju 5 langkah ke utara, berarti ke atas utara ya nak. Ini 4 maka lompat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti posisi saya sekarang di sini. Ya, jadi dari titik 4 karena ke utara berarti ke atas sebanyak 5 langkah. Maka posisi saya sekarang berada di titik B. Oke, perhatikan dulu. Perhatikan. Benar apa salah itu yang Ustazah bilang? Ayo. Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang salah? Oke. Tadi kita buat ya nak. Titik A-nya min 4,4. Sekarang titik B-nya jadi apa nak? Koordinat titik B-nya. Jadi min 4,9. Min 4,9. Nah, ini dia. Awalnya di sini maju 5 langkah ke utara menuju titik B, jadi disinilah posisi saya. Setelah itu saya melangkah kembali ke arah timur. Ke arah timur sebanyak 7 langkah sampai di titik C. Ini posisi saya sekarang. Dah? 7 langkah ke timur, berarti kemari ya, ke timur. Jadi kita ikuti ke timur kemari, karena di sini timur. Ya, berarti timur ke kanan bahasanya. Tadi kalau ke utara ke atas. Maka ke timur 7 langkah. Ini posisinya minus 4 ya, lompat dari minus 4 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti posisi saya sekarang di sini. Inilah disebut titik C. Jadi nak, posisi awal di sini maju 5 langkah ke utara, posisinya di titik B di sini. Maju 7 langkah ke timur, posisinya sekarang di C. Maka C titiknya adalah 4,9. Min 4, kan dia min 4 ini ya. Sumbu X-nya kan min 4. 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, maaf ya. Mungkin salah hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf, saja salah. Di sini 3,9. Ini titik C. Ini saja coret ya. Salah tadi ya, kebanyakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pas. Di sini ya. Posisi saya sekarang berada di 3,9 di titik C. Perhatikan lagi. Perhatikan dulu. Dah. Baru kita lihat lagi soalnya. Dari titik C, saya melangkah kembali ke selatan sebanyak 3 langkah dan sampailah pada titik D. Setelah saya berada di titik C, saya kembali lagi ke selatan. Ke selatan. Berarti selatan di bawah ya nak. Selatan berarti dia ke bawah. Jadi kalau utara ke atas, kalau timur ke kanan, kalau selatan ke bawah. Ke selatan sebanyak 3 langkah. Berarti posisi saya di sini di 9 ya. Karena dia ke selatan berarti ke bawah, berarti mundur 1 ya, 1, 2, 3. Berarti posisi saya sekarang di sini. Ya, jadi dari
titik C ini 3 langkah nak, mundur ke belakang, mundur ke bawah maksudnya ya, 1, 2, 3. Disinilah titik D. Berapakah koordinat titik D? Kita perhatikan 3,6. 3,6. Ayo perhatikan. Perhatikan, saya lihat lagi dulu soalnya ya. Oke. Awalnya kita berada di titik A, minus 4,4. Maju 5 langkah ke utara, berarti posisi kita jadi min 4,9. Karena ke utara itu nak, ke utara itu kan berarti ke atas, maka yang bertambah itu adalah koordinat pada sumbu Y-nya. Kalau pada sumbu X-nya tetap, ya, karena dia ke atas, berarti dia berhubungan dengan sumbu Y yang vertikal, yang lurus, yang tegak. Kemudian dari titik B dia menuju ke timur. Kalau ke timur berarti ke kanan, berarti dia berhubungan dengan sumbu X yang horizontal. Berapa langkah tadi? Ceritanya kan 7 langkah. Maka dari titik min 4 menuju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah pada sumbu X, maka jatuh di titik 3. Ya, karena awalnya di sini bergerak 7 langkah sampailah di titik C. Ya, berapa koordinat titik C? 3,9. Kemudian dia katanya menuju ke selatan, berarti selatan ke bawah. Ke bawah, ke atas itu berhubungan dengan sumbu Y. Maka sumbu Y-nya yang bergerak, sumbu X-nya tetap. Ke selatan 3, berarti dari titik 9 sumbu Y mundur 3 langkah, jatuhlah di titik 6 pada sumbu Y. Maka posisi titik D adalah 3,6. Seperti itu ya. Diperhatikan bahasa utara, timur, selatan, barat. Dah? Oke, udah tahu ya nak titik-titiknya ya. Insyaallah ya bisa ya mengikuti bahasa-bahasa cerita. Kita jawab nomor 1. Jawab nomor 1. Buatlah langkah perjalanan saya pada bidang koordinat Kartesius. Ini dia jawaban nomor 1. Inilah alur ceritanya, ya, dengan sistem koordinat Kartesius. Baru yang kedua. Yang kedua dia bertanya, perhatikan nak, yang kedua dia bertanya, tuliskan koordinat masing-masing koordinat yang saya singgahi. Nah, berarti koordinat yang dia singgahi adalah koordinat B, kemudian koordinat C, kemudian koordinat D yang dia singgahi. Koordinat titik A tidak, karena itu adalah koordinat awal dia. Berarti yang dia singgahi B. Berapa tadi B nak? Minus 4,9. Tulis langsung minus 4,9. Dah. Berapa titik C-nya? 3,9. Tulis 3,9. Dah. Berapa titik D-nya nak? 3,6. 3,6. Dah, ini dia. Ini tadi alur ceritanya dalam sistem koordinat Kartesius. Semoga anak-anak saja bisa memahaminya. Kemudian titik-titik yang dia singgahi, titik-titik yang saya singgahi, ini dia titik B, C, dan titik D yang masing-masing sudah ada koordinatnya. Sekalian tadi kita cari, ya. Sekarang yang ketiga. Berapakah banyak langkah yang saya lakukan pada bidang koordinat itu? Langkah yang saya lakukan berarti melangkah. Tadi pertama ceritanya ke utara 5 langkah, berarti 5. Dah?
kemudian maju, kemudian ke kanan, ke timur sebanyak 7 langkah. Ya, 7 langkah, berarti tambah 7. Kemudian dia melangkah lagi ke bawah atau ke selatan sebanyak 3 langkah. Jadi 15 langkah. Ya, 15 langkah. Perhatikan nak, ada di sini yang mau saja sampaikan. Berapakah banyak langkah yang saya lakukan pada bidang koordinat tersebut? Kalaulah yang ditanya langkah nak, berarti banyaknya langkah, itu tidak melihat arah. Jadi kalau yang ditanya banyaknya langkah, tidak melihat arah. Perhatikan, dari titik A dia ke B, ke utara, itu 5 langkah, berarti dia berjalan sebanyak 5, simpan 5. Dari titik B dia menuju ke timur, jatuh pada titik C, ya, ke timur sebanyak 7 langkah, berarti 5 tambah 7 langkah, sudah 12 langkah. Kemudian dia menuju ke selatan sebanyak 3 langkah, karena selatan ke bawah, maka dia ke bawah atau mundur bahasanya ya. Kalau ini di atas, ini bawah, berarti kan dia mundur 3 langkah, jadi dia jatuh di posisi 3,6. Berarti tadi 5 tambah 7 12 tambah 3 15, makanya saja buat di sini 15 langkah. Banyaknya langkah yang saya lakukan adalah 15 langkah. Jadi banyaknya langkah tidak melihat arah. Seperti kita baris berbaris, ya. Kalau dulu kita belajar di pramuka, ya, maju 5 langkah ke kanan misalnya, atau ke depan, maju kita, ya. Mundur 2 langkah, mundur kita, melihat aba-aba dari pemimpin kita. Ya, jadi sudah berapa banyak langkah yang kita lakukan, kita tambahkan saja keseluruhannya. Tetapi kalau kita melihat arah, kalau kita ditanya arah, berarti arahnya 4, ya, 4 sumbu Y ini ke 9, itu ke utara, berarti arahnya itu naik, ya, naik, berarti dia arahnya menuju daerah positif. Ya kan, positif, dia maju 5 langkah, maju kita ke depan, positif. Kemudian kalau kemari ke C, ke kanan juga, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kanan menandakan daerah positif, makanya jatuh di titik C, 7 langkah positif. Kemudian mundur dari titik C ke titik D. Bahasa mundur kalau dalam garis bilangan itu adalah negatif. Mundur menuju ke selatan, berarti mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah ke bawah, itu berarti maju ke arah selatan 3 langkah, berarti sama dengan mundur. Dalam bahasa bilangan, kalau mundur negatif, kalau maju positif, kalau naik positif, kalau ke bawah negatif, ke kanan positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Itu kalau dalam proses garis bilangan. Tetapi untuk soal nomor 3, karena yang ditanyakan adalah jumlah langkahnya, maka kita tidak melihat arah. Cukup kita jumlahkan berapa banyak langkah yang kita lakukan selama proses sampai di titik D. Berapa tadi? 15 langkah. Berarti terjawab sudah soal dari cerita yang Ustazah tampilkan tadi. Oke, seperti itu ya nak. Dah, ini dia. Semoga anak-anak Ustazah paham dan mengerti, ya, maksud dari soal cerita ini.
Dah, tugasnya jangan lupa nak, selama 1 minggu saja tunggu. Ada latihan 1 menentukan titik, ada latihan yang berikutnya menentukan gambar dari titik-titik dan menyebutkan bangun datar tersebut. Semoga pembelajaran hari ini bisa menyenangkan buat anak-anak ustazah ya. Kalau koordinat, sistem koordinat ini adalah pelajaran yang paling menyenangkan dalam matematika untuk tingkat SMP. Karena tidak terlalu banyak hitungan ya, hanya menentukan titik dan gambar. Semoga anak-anak ustazah bisa tersenyum ya. Hari ini ustazah tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.